Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Kusuma. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kunci dikotomi dan kunci determinasi, yang merupakan lanjutan dari pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Kita mulai ya, siapkan alat tulis dan buku IPA kalian. Mengapa sih makhluk hidup itu perlu diklasifikasikan? Apakah ada yang masih ingat apa arti dari klasifikasi? Ya, betul sekali. Klasifikasi adalah pengelompokan. Tujuan dari adanya makhluk hidup yang diklasifikasikan adalah untuk memudahkan manusia dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Klasifikasi dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Dasar pengelompokan tumbuhan yaitu yang pertama berdasarkan organ perkembangbiakan menggunakan spora atau bunga. Yang kedua berdasarkan habitus yaitu pohon, perdu atau semak. Yang ketiga berdasarkan bentuk dan ukuran daun, serta yang terakhir berdasarkan cara perkembangbiakannya secara generatif atau vegetatif. Sedangkan dasar pengelompokan pada hewan yang pertama berdasarkan saluran pencernaan makanan, apakah saluran pencernaan makanannya lengkap atau masih sederhana. Yang kedua berdasarkan kerangka atau skeleton, apakah dia memiliki kerangka luar atau kerangka dalam. Yang ketiga berdasarkan anggota gerak, karena hewan memiliki anggota gerak yang berbeda-beda, ada yang menggunakan sirip, kaki, ataupun yang lainnya. Lanjut ya, kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan, mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menentukan jenis suatu makhluk hidup. Kunci determinasi ini adalah sebagai cara untuk mengenali organisme berdasarkan ciri. Dalam membuat kunci determinasi harus dikotom atau lawan kata, menggunakan kata tidak atau bukan. Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang sederhana. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kunci dikotom yang pertama adalah kunci dikotom menggunakan sifat morfologi atau bentuk luar tubuh makhluk hidup sehingga mudah untuk diamati. Yang kedua, sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas dua pernyataan pendek dan mudah dipahami. Setiap pernyataan dalam satu nomor didahului oleh kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pada nomor 1 dan 2 tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Yang keempat, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi kebalikan atau dikotom. Yang terakhir, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif atau ambigu. Nah, ini adalah contoh penulisan kunci dikotom. Yang dimaksud dikotom ini adalah dia bercabang dua seperti ini, 1, 2, dan memiliki lawan kata. Misalnya pada 1A dia adalah tumbuhan yang berspora, sedangkan pada 1B adalah tumbuhan yang tidak berspora. Sedangkan yang ciri yang kedua yaitu 2A berbatang jelas, sedangkan 2B ini tidak berbatang jelas. Nah, ini adalah contoh penulisan kunci dikotom. Yang selanjutnya adalah contoh penulisan kunci determinasi. Jadi dari kunci dikotom pada slide sebelumnya akan kita rubah menjadi penulisan yang seperti ini. Misalnya ciri yang pertama tadi tentang ada tidaknya spora. Untuk yang A, 1A adalah tumbuhan yang berspora.
1B adalah tumbuhan yang tidak berspora. Nah, tumbuhan yang berspora akan lanjut pada nomor 2. Kita lihat pada ciri yang nomor 2, ada tumbuhan 2A, ada tumbuhan yang berbatang jelas, ternyata dia adalah suplir. Sedangkan untuk 2B ini adalah tumbuhan yang tidak berbatang jelas atau lumut. Sedangkan dari ciri yang pertama 1B itu tadi, kita akan lanjut ke nomor 3. Jadi dilihat di nomor 3, seperti itu. Ini adalah contoh penulisan kunci determinasi ya. Apakah sudah bisa memahami? Semoga sudah ya. Apakah ada yang tahu ini hewan apa? Ya, betul sekali, itu adalah katak. Hewan di samping termasuk ke dalam kelas apa? Mari kita lihat dalam kunci determinasi di bawah ini ya. Nih, ciri yang pertama, 1A memiliki sirip bernafas dengan insang selamanya, termasuk ke dalam kelas Pisces. Apakah katak memiliki sirip? Tentu tidak. Berarti kita lanjut ke pernyataan 1B. Dia tidak memiliki sirip atau bernafas dengan insang saat kecil. Nah, maka kita lanjut ke pernyataan nomor 2. 2A, kulit halus dan lembab, termasuk dalam kelas amfibi. Sedangkan 2B, kulit ditutupi sisik, rambut, atau bulu. Nanti akan lanjut ke nomor 3. Dari ciri nomor 1 dan nomor 2, apakah kalian sudah bisa menebak apakah hewan ini termasuk ke dalam kelas apa? Ya, betul sekali, dia termasuk dalam kelas amfibi. Jadi, cirinya tadi adalah 1A dan 2A. Jadi, kunci determinasi dari kata adalah 1B, 1B, ini, dan 2A. Sedangkan ini yang kelas lainnya sesuai dengan hewan yang diamati. Untuk contoh yang pertama ini ini adalah merupakan kelas dari hewan katak, yaitu ternyata dia adalah termasuk kelas amfibi dan kunci determinasinya katak adalah 1B dan 2A. Paham ya? Nah, di sini ada 5 hewan. Yang pertama ada sapi, bekicot, cacing tanah, ayam, dan harimau. Lantas, bagaimana cara membuat kunci dikotom dan kunci determinasi pada hewan tersebut? Mari kita simak ya. Nah, ini diagram kunci dikotomnya. Kita tulis dulu hewan yang akan diamati ada 5, yaitu sapi, bekicot, cacing tanah, ayam, dan harimau. Lalu dari hewan ini kita bedakan menjadi 2 ciri, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang dan hewan yang bertulang belakang. Hewan yang tidak bertulang belakang ada bekicot dan cacing tanah. Sedangkan hewan yang bertulang belakang ada sapi, ayam, dan harimau. Nah, di sini kan ada bekicot dan cacing tanah, masih perlu kita pisahkan lagi secara dikotom, yaitu di sini ada penutup tubuh berupa cangkang dan penutup tubuh berupa kulit yang lembab. Nah, penutup tubuh berupa cangkang dimiliki oleh hewan bekicot, sedangkan penutup tubuh berupa kulit yang lembab dimiliki oleh cacing tanah. Jadi, kunci determinasi dari ciri yang dimiliki dari bekicot adalah hewan tidak bertulang belakang dan penutup tubuh berupa cangkang. Sedangkan ciri yang dimiliki oleh cacing tanah adalah hewan tidak bertulang belakang dan penutup tubuhnya berupa kulit yang lembab. Nah, kita lanjut ya ke hewan yang bertulang belakang ini. Kita bedakan menjadi tubuh yang ditutupi oleh rambut dan tubuh yang ditutupi oleh bulu. Tubuh yang ditutupi oleh rambut ini dimiliki oleh sapi dan harimau.
sedangkan tubuh yang ditutupi oleh bulu dimiliki oleh ayam. Nah, sapi dan harimau ini harus kita cari ciri-ciri yang membedakan kedua hewan tersebut ya. Nah, sapi adalah pemakan rumput, sedangkan harimau adalah pemakan daging. Apakah sampai sini sudah dipahami? Kalau diagram kunci dikotom, cirinya adalah dia bercabang-cabang seperti ini ya, dalam pengerjaannya, dan dia harus ini 1A pasangannya 1B, 2A pasangannya 2B, sehingga nantinya akan menemukan hewan ini nantinya memiliki ciri apa aja. Untuk kunci determinasinya dari pengelompokan hewan yang sebelumnya, kita tinggal tulis nomor 1, hewan tidak bertulang belakang. Lanjut ke nomor 2. Kita lihat di nomor 2 ada penutup tubuh berupa cangkang, yaitu hewan bekicot, sedangkan penutup tubuh yang berupa kulit yang lembab adalah cacing tanah. Sedangkan hewan yang bertulang belakang akan lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu tubuh ditutupi oleh rambut, yang akan lanjut ke ciri yang keempat, sedangkan tubuh yang ditutupi oleh bulu adalah ayam. Kemudian ciri yang nomor 4, pemakan rumput yaitu sapi, sedangkan pemakan daging dia adalah harimau. Nah, jadi kunci determinasi bekicot, kita lihat ini bekicot, dia termasuk hewan tidak bertulang belakang dan penutup tubuh berupa cangkang. Sedangkan kunci determinasi cacing tanah adalah hewan tidak bertulang belakang dan penutup tubuh berupa kulit yang lembab, yaitu 2B. Kunci determinasi ayam adalah 1B dan 3B. Ini kan 1B, lalu lanjut ke pernyataan nomor 3. Nah, 3B. Sedangkan kunci determinasi sapi, dia adalah 1B, lanjut ke nomor 3, 3A, tubuh ditutupi oleh rambut, dan lanjut ke nomor 4, dia adalah pemakan rumput, yaitu sapi. Sedangkan kunci determinasi harimau adalah 1B, 3A, dan 4B. Sampai sini apakah kalian paham? Bulia lanjut ya, semoga kalian memahami apa yang Bulia jelaskan. Nah, tugas dari pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang cara mengklasifikasikan beberapa tanaman ini. Yang pertama ada tanaman pinus, tanaman lumut, ada mangga, ada jagung, dan ada paku tanduk rusa. Tugas dikerjakan di buku tulis IPA menggunakan pulpen hitam dan dikumpulkan pada link yang akan saya bagikan. Nah, soalnya terdapat 5 tumbuhan, yaitu paku tanduk rusa, lumut, mangga, jagung, dan pinus. Buatlah kunci dikotomi dan kunci determinasi dari 5 tumbuhan tersebut. Di sini Bulia bantu untuk cara membuat kunci dikotomnya ya. Ini tumbuhannya, nanti kalian tulis semua tumbuhannya. Lalu untuk cirinya ada yang berspora dan tidak berspora. Yang berspora apa aja, tumbuhannya tidak berspora apa aja, lalu ke ciri-ciri selanjutnya. Jadi di sini kalian tinggal melengkapi berdasarkan cirinya. Untuk cirinya bisa kalian cari di buku atau sepengamatan kalian jika memang di sekitar kalian ada tumbuhan tersebut. Setelah kalian membuat kunci dikotomnya, langkah selanjutnya adalah membuat kunci determinasinya dalam bentuk 1AB, 2AB, 3AB, 4AB ini. Ini kan ada pernyataannya, lalu merujuk ke angka atau nomor berapa, atau merujuk ke tumbuhan
yang mana berdasarkan ciri yang dimilikinya. Lalu setelah membuat kunci determinasinya, tentukanlah kunci determinasi masing-masing. Jadi kalian tentukan hurufnya. Tentukan nomor dan hurufnya. Seperti yang dicontohkan pada kunci determinasi hewan tadi ya. Misalnya kunci determinasi mangga 1A, lalu 2A, atau lalu 3B, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Semoga ilmu yang Bu Lia sampaikan tadi atau pelajaran yang Ibu Lia sampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya atau di kesempatan yang lain. Terima kasih.